Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman game akan mempresentasikan pertemuan ke-11, yakni User Interface Design. Sebelum kami presentasikan, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Zulfianto, NIM 046. Saya Rizky Arafi, NIM 056. Saya Luki Johan Fatilah, NIM 075. Baik, ini merupakan peta konsep dari pembelajaran yang akan kami presentasikan. Terdapat 7 pokok bahasan yang akan kami presentasikan mulai dari pengertian user interface design sampai desain icon dalam user interface pada game. Oke, dalam 7 pokok bahasan ini akan kami bagi menjadi 3 presentator. Saya akan mempresentasikan poin pertama hingga poin ketiga. Next. Yang pertama adalah pengertian dari user interface design. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem, di mana antarmuka atau interface berfungsi untuk menginput pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara berurutan sehingga pengguna mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Poin yang kedua, user interface dapat diartikan sebagai tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user, di mana tampilan UI tersebut dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Sehingga desain user interface atau user interface design dapat diartikan sebagai proses membuat antarmuka dalam perangkat lunak atau perangkat yang terkomputerisasi dengan fokus pada penampilan atau gaya, di mana desain UI biasanya mengacu pada pengguna grafis tetapi juga mencakup yang lain, seperti UI berbasis suara atau Google Voice atau Cortana, dan sebuah user interface yang baik mampu memberikan pengalaman interaksi yang dapat dimengerti dengan mudah oleh penggunanya atau user friendly. Next. Yang kedua adalah tujuan dari user interface design, di mana ada 7 tujuan. Yang pertama adalah memudahkan input data masukan oleh user, di mana user interface yang baik adalah sebuah interface yang mudah dimengerti dan simpel. Semakin simpel sebuah interface dan semakin mudah dimengerti, maka interface akan semakin baik. Tujuan kedua adalah membuat program atau game menjadi menarik. Alasannya, tujuan yang kedua ini dilihat dari sisi seni atau estetik dari program. Kita dapat melihat setiap aplikasi atau buat, baik ini menggunakan platform web, desktop, maupun aplikasi mobile yang pastinya memiliki sebuah ciri khas interface tersendiri. Tujuan yang ketiga, yakni menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Dengan adanya user interface, data dapat ditampilkan dalam bentuk grafis, sehingga user dapat melihat langsung data yang ada pada program tersebut. Tujuan yang keempat adalah efisiensi kerja yang dilakukan oleh user. Dengan adanya user interface yang bagus, kerja dari user akan lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu ekstra untuk mengerjakan suatu tugas ekstra yang sebenarnya dapat dilakukan oleh user interface yang baik. Yang kelima adalah memberikan kesan familiar pada sebuah program atau game. Walaupun isi atau cara kerjanya dari program sama sekali berbeda, namun dengan user interface yang konsisten dan memiliki corak yang sama akan membuat para pengguna program cepat mempelajari fungsionalitas dari program versi baru dengan cepat. Yang keenam, yakni memberikan respon yang jelas untuk setiap aksi yang dilakukan oleh sebuah user interface yang baik, tentunya memberikan feedback dan juga informasi yang jelas mengenai apa saja yang baru atau apa saja yang sedang dilakukannya. Apakah status eksekusinya berhasil ataupun gagal, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yakni menghilangkan ambiguitas dari perintah-perintah yang ada. Sebuah perintah yang dapat diinputkan pada sebuah program harus memiliki perbedaan dengan perintah lainnya, sehingga user tidak salah dalam melakukan eksekusi dari perintah tersebut. Next. Yang ketiga adalah macam-macam user interface design. User interface design dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada graphical user interface atau GUI atau GUI, menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, maupun video untuk berinteraksi dengan pengguna. Adapun keunggulan GUI, yang pertama mudah dipelajari oleh pengguna komputer siapapun, walaupun orang tersebut minim dalam artian memahami komputer tersebut. Yang kedua, berpindah dari satu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi.
Yang terakhir, akses penuh pada layar dengan segera, terkait dengan beberapa macam tugas atau keperluan. User interface kedua, yakni text-based, menggunakan sistem atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Luki. Lalu yang poin keempat, yaitu komponen pembentuk user interface atau disingkat UI. Semua elemen dalam cakupan UI bisa dikategorikan dalam 4 dasar meliputi layout, yaitu penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis. UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana, dalam arti elemen grafis, terutama untuk navigasi dan akses fitur, harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Lalu yang berikutnya adalah warna. Pilihan warna memiliki pengaruh besar dalam desain antarmuka pengguna. Pengguna warna yang berbeda untuk setiap tombol dan ikon memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari dan ingin digunakan. Secara umum, prinsip utama adalah menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis alat atau aplikasi dan simbol atau logo perusahaan. Lalu yang poin ketiga, tipografi, yaitu penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Huruf atau teks di situs online, aplikasi, game, atau alat digital tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik. Lalu yang terakhir, grafik. Elemen visual, terutama gambar dan ikon, bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi representatif pada model bisnis atau ilustrasi yang digeluti perusahaan tersebut. Next. Lalu yang kelima, yaitu teori user interface design pada game. Dalam desain user interface game, terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh Erik Fagerholt dan Magnus Lorenzon dari Chalmers University of Technology. Mereka memperkenalkan istilah berbagai jenis interface yang berkaitan dengan desain video game. Dalam tesisnya, mereka menulis tesis tentang desain user interface berjudul Beyond the HUD, User Interface for Increased Player Immersion in EVS Game. HUD itu sendiri kepanjangan dari Heads Up Display, merupakan metode di mana informasi secara visual disampaikan kepada pemain sebagai bagian dari antarmuka pengguna permainan. Biasanya menunjukkan bar atau kotak HP, health point, atau MP, yaitu mana poin, dan biasanya muncul di atas kepala karakter. Fungsi HUD ini untuk memudahkan pemain mengetahui kondisi karakter dalam permainan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizky Arafi'i. Baik, keenam atau elemen user interface design dalam game. Dalam desain antarmuka pengguna game terdapat beberapa elemen yang diantaranya adalah, yang pertama adalah diegetic. Diegetic adalah desain UI yang dapat dilihat dan didengar oleh karakter dalam permainan yang dimasukkan pada antarmuka diegetic. Ini segala sesuatu yang terlihat terkecuali elemen-elemen non-diegetic seperti HUD, kursor mouse, informasi, dan komputer, dan lain-lain. Contoh interface dalam game, contohnya dalam interface dalam game, ya ini adalah Dead Space, lalu pada Assassin's Creed. Lalu lanjut yang kedua adalah non-diegetic. Non-diegetic adalah desain antarmuka yang diberikan sebagai tambahan di luar dunia game itu sendiri, hanya terlihat dan terdengar ke pemain di dunia nyata. Sehingga seakan-akan karakter dalam dunia game tidak melihatnya. Contohnya di Mass Effect 3 menggunakan banyak non-diegetic elemen UI untuk menginformasikan pemain senjata karakter dipilih dan kekuasaan antara lain. Lalu lanjut ke ketiga, yakni spatial. Spatial atau elemen user interface yang disajikan dalam ruang permainan 3D dengan atau tanpa suatu entitas dari dunia permainan yang sebenarnya, atau dalam kurung diegetic atau non-diegetic. Yakni outline karakter dalam Left 4 Dead adalah contoh dari non-diegetic atau user interface spatial. Lalu ada meta.
Meta adalah gambaran yang bisa muncul dalam dunia game, namun tidak selalu divisualisasikan spasial untuk pemain. Contoh yang paling jelas adalah efek ditampilkan di layar seperti percikan darah pada kamera untuk menunjukkan kerusakan. Contoh yang bisa kita amati yakni pada game FPS seperti Call of Duty, The Calm Before the Storm. Di sini adalah contoh dari penerapan dari user interface design dalam game. Bisa dilihat gambarnya. Ini elemen diegetic. Dan ini yang elemen non-diegetic. Ini elemen spatial, dan ini elemen meta. Baik, pada poin selanjutnya, yakni poin ke-7, yakni desain icon dalam user interface pada game. Desain icon dalam user interface dibedakan menjadi dua jenis, yakni Picons dan Mycons. Picons memiliki singkatan yakni dari personal icon, merupakan ikon pribadi berbentuk kecil, gambar terbatas, dan digunakan untuk mewakili pengguna dalam dominan di internet. Disusun dalam database sehingga gambar yang disesuaikan untuk alamat email yang diberikan dapat ditemukan. Selain pengguna dan dominan, ada Picons database untuk newsgroup, Usenet, dan perkiraan cuaca. Lalu ada, para Picon berada dalam format XBM, monokrom atau XBM, warna, dan format GIF. Untuk lebih detailnya, ada di bawah ini. Ada dominan, logo untuk domain internet, mix, Picons untuk akun umum, news untuk Usenet dan newsgroup, unknown, standar Picons karena sangat tinggi tingkat dominan internet, Usenix, wajah gambar peserta konferensi Usenix, users, Picons piutang, individu, dalam kurung sering gambar wajah, weather atau cuaca, ikon untuk menampilkan ramalan cuaca. Selanjutnya dari Picons tadi, yaitu yang kedua adalah Mycons atau moving icon. Mycons adalah moving icon, icon yang bergerak, dalam hal ini berupa GIF atau animasi. Mycons ini adalah animasi dari Picons, tetapi bisa juga berupa video khusus yang dijadikan Mycons. Berikut akan ditampilkan tabel keunggal Picons dan Mycons. Baik, adalah sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.